wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kakak yang meluangkan waktunya untuk melakukan konseling pada siang hari ini. Adapun peraturan yang kita akan jalankan di sini yaitu saya harap Kakak terbuka apa yang Kakak rasakan dan waktu konseling ini ke depan itu 15 menit ya Kak. Siang juga Kak. Sekarang saya sangat butuh konseling Kak, karena perasaan saya sekarang itu sangat kacau, stres, lagi down. Baik Kak, Kakak tenang dulu. Kakak coba untuk menghembuskan napas dan keluarkan lewat mulut. Kemudian Kakak perlahan-lahan untuk menceritakan apa yang Kakak rasakan pada hari ini. Sekarang saya Kak merasa stres, kadang juga saya tiba-tiba menangis tanpa tahu apa sebabnya, dan kadang saya juga menyakiti diri saya sendiri karena rasa stres yang saya alami itu. Juga kalau kerja ke tugas itu tidak ada tugasku yang jadi karena tidak saya tahu harus apa, saya tidak tahu harus yang mana. Saya duluan kerja begitu saking banyaknya. Kak, saya di sini bisa simpulkan apa yang Kakak rasakan saat ini. Kakak ini mengalami stres ya, dan kadang juga saat stres ini mendatangi Kakak itu kadang menyakiti diri Kakak sendiri kan? Iya Kak. Apakah Kakak bisa menjelaskan dan menceritakan kepada saya apa yang menjadi penyebab Kakak itu mengalami stres? Saya tidak tahu juga Kak. Yang penting saya itu merasakan stres, sedih, khawatir, takut gitu Kak. Kira-kira Kakak sudah berapa lama begini? Kira-kira kurang lebih sudah 1 bulan belakang ini. Bisa Kakak ceritakan apa-apa saja aktivitas Kakak selama 1 bulan terakhir agar saya bisa lebih gampang untuk menganalisa dan tahu apa permasalahan yang Kakak hadapi sekarang ini. Aktivitas saya itu seperti mahasiswa lain dan pada umumnya, tapi akhir-akhir ini tugas yang dari kampus itu membludak. Kadang 1 minggu itu pasti kurang lebih dari 20, dan tugas-tugas itu berupa laporan, dan tugas-tugas lainnya membuat saya stres sendiri. Saya tidak tahu mana yang saya kerjakan sekarang. Saking banyaknya bahkan saya menghindari mata kuliah yang tugasnya menurut saya itu susah, dan akhirnya saya stres sendiri. Dan ada juga tekanan dari orang tua, di mana orang tua saya sangat mengharuskan saya untuk mendapatkan IPK yang tinggi, kalau bisa itu 4,0 lah. Hal itu yang membuat saya tertekan, dan kadang saya stres sendiri memikirkan hal itu. Kadang saya juga mencoba untuk mengerjakan tugas saya, tapi saya tidak bisa, susah untuk saya mengerjakannya. Tambah juga dosen yang selalu mendorong tugasnya, itu yang membuat saya menjadi menyendiri dan tidak bersosialisasi lagi. Saya takut bertemu orang lain, terutama pada dosen saya. Terima kasih ya Kak sudah menceritakan apa permasalahan apa yang Kakak alami sekarang ini. Saya akan berusaha untuk memahami perasaan Kakak seperti apa. Pasti tidak nyaman ya menjadi kamu di posisi tekanan orang tua dan tugas-tugas kampus seperti itu. Dan tekanan dari orang tua juga mengharuskan Kakak memiliki IPK di atas rata-rata lah. Semua orang itu tidak bisa, bahkan semua orang itu nggak bisa untuk mendapatkan IPK setinggi itu. Bahkan saya pribadi juga tidak bisa mendapatkan IPK setinggi itu. Sepertinya kamu tidak nyaman dengan keadaan seperti ini ya? Iya betul banget Kak, sangat-sangat tidak nyaman berada di posisi ini Kak. Baik Kak, sejauh ini Kakak sudah melakukan apa saja untuk mengatasi permasalahan yang Kakak hadapi ini? Saya sih belum melakukan apa-apa Kak, tapi kadang saya menyemangati diri saya juga, mengikuti juga seminar-seminar motivasi,
Tapi begitu kak, ujung-ujungnya saya tetap sedih lagi dan lagi. Nah, kakak melakukan hal itu, bagaimana perasaan kakak? Saya sejenak saya merasakan tenang, tapi setelah itu begitu lagi khawatir, takut lagi, stres lagi, gitu kak. Baik kak, semua yang kakak lakukan itu, apakah ada respon dari teman baik pun lingkungan kakak? Responnya ya biasa-biasa saja. Ada juga yang menanyakan keadaan saya karena menurutnya saya berubah. Pernahkah kakak curhat atau menceritakan kepada teman kakak yang apa yang kakak rasakan saat itu? Belum kak, saya tidak bisa menceritakan hal ini kepada teman-teman saya kak. Baik kak, kakak sudah menceritakan semuanya. Baik kak, kakak sudah menceritakan semuanya. Kakak coba untuk terbuka kepada orang lain di sekitar kakak. Kakak tidak perlu mementingkan apa yang dipikirkan orang lain kepada kakak. Dan kakak untuk tugas-tugas kakak nantinya itu kakak coba deh menyusun jadwal untuk mengerjakan tugas-tugas kakak dan mencoba untuk menginjil tugas-tugas kakak agar tidak menumpuk dan kakak bisa mengontrol tugas kakak. Kakak tidak perlu khawatir dan takut terhadap dosen maupun nilai kakak. Yang penting kakak itu usaha dulu, usaha sebaik-baiknya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil kak. Baiklah, baik saya akan mencoba hal itu dan mencoba untuk lebih terbuka lagi kepada orang lain kak. Baik kak, cukupkan sampai di sini ya kak. Saya harap sesudah konseling ini kakak mengalami perubahan ya. Kita akan bertemu di sesi kedua lagi di tempat yang sama ya kak. Iya kak, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kakak sekarang? Apakah ada perubahan saat kakak mencoba untuk solusi pada konseling pertama kemarin? Iya, alhamdulillah kak. Sekarang saya sudah lebih mendingan kak setelah saran dari kakak kemarin saya lakukan. Alhamdulillah. Tapi kak, saya kadang merasakan stres lagi kak, tapi tidak seberat yang dulu. Kira-kira apa yang sebenarnya saya alami kak? Saya bingung harus apa? Saya ingin bebas dari keadaan seperti ini. Saya ingin seperti dulu kak. Iya kak, saya paham yang kakak alami. Sekarang mungkin kakak merasa kecewa, khawatir, dan emosional yang tidak bisa kakak kontrol. Iya kak, saya bingung harus apa. Dari sekarang, pertama, dari konseling pertama kemarin kita sudah menemukan inti permasalahan yang kakak hadapi. Kakak itu mengalami stres, khawatir. Kakak sudah melakukan saran-saran yang saya kemarin sampaikan ya kan, dan alhamdulillah ada perubahan dalam aktivitas kakak. Ya kak, saya mengalami perubahan, alhamdulillah. Kakak tetap melakukan hal itu, dan tambahannya itu kakak coba melakukan hal positif lainnya yang dapat menimbulkan gairah kepada kakak. Coba kakak melakukan hobi kakak dan lebih terbuka lagi dengan orang lain, dan jangan menutup diri lagi ya kak, dan kakak harus mengatur waktu kakak lebih baik lagi ya. Saya percaya kakak pasti bisa melakukan itu, dan kakak bisa keluar dari permasalahan kakak. Timbulkan rasa kepercayaan diri. Kakak harus percaya pada diri kakak sendiri. Semangat ya kak. Iya kak, saya akan berusaha semaksimal mungkin kak. Mungkin kemarin itu belum maksimal sehingga saya tetap merasakan cemas itu kak.
walaupun tidak kayak kemarin-kemarin Kak. Eh, iya Kak, bagaimana perasaan Anda sekarang setelah melakukan konseling ini? Saya merasa plong Kak, dan saya merasa lebih tenang sekarang. Harapan Kakak ke depannya gimana? Harapan saya ke depannya itu Kak, saya bisa untuk memanage waktu saya bisa mengontrol tugas saya, dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi Kak. Baik Kak, saya harap Kakak bisa lebih baik lagi. Jika ada hal yang masih mengganjal di pikiran Kakak bisa menemui saya kapanpun Kakak mau. Dan semangat ya Kak, Kakak pasti bisa. Ya, Kak, terima kasih banyak ya. Baik, saya rasa untuk konseling hari ini saya cukupkan ya, karena waktu kita terbatas. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada kakak yang mau melakukan konseling ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.